Cek cek. Ya. Oke, sudah tersiarkan ya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sobat Cerdas Koran Kaltim. Selamat datang kembali di serial Festival Live Streaming Instagram Ngoceh edisi ke-9, ngobrol cerdas bareng si Lanteh. Kali ini ya belum ada teman-teman yang masuk ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang masuk. Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tema yang cukup apa ya, santai begitu ya. Kita mau ngobrol sama salah satu orang yang cukup banyak diperbincangkan ya, postingan unggahan di terutama di Facebook. Ya, beliau ini oke. Thank you yang udah bergabung. Ya, kita akan berdiskusi, enggak diskusi ya. Berat kayaknya kalau diskusi. Ngobrol, kita akan ngobrol dengan orang yang sering posting foto-foto jadul, foto-foto lama ya di Facebook History of Samarinda. Kebanyakan sih memang yang diupload sama abang ini adalah ya, selamat datang dulu buat teman-teman yang sudah masuk ya. Ini kita masih menunggu narasumber kita yang akan sama-sama kita ajakin ngobrol hari ini. Mana ya? Belum masuk ya abangnya. Kita sambil menunggu ya teman-teman. Terima kasih udah bergabung. Selamat siang. Kalau lagi di rumah semoga oke. Ini dia. Siap, ini sudah masuk ya. Oke. Siap. Selamat sore Mas. Selamat sore Bang Leonardo. Apa kabar Bang? Akhirnya saya bisa ngeliat wajah Abang ini. Siap. Ini sama-sama nih Mas. Siap. Izin saya kenalin dulu ke teman-teman ini Bang. Yang lagi nonton. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang Bang Leonardo, yaitu orang nanti kita akan tanya lah beliau ini orang mana sebenarnya gitu. Orang yang sering ngeposting foto-foto zaman dulu di Facebook ya. Sebenarnya kalau saya perhatikan tuh postingan lama ya Bang ya, tapi diunggah ulang di grup gitu Bang ya. Kalau saya perhatikan gitu Bang ya. Siap. Nanti kita akan bahas-bahas. Jadi apa namanya? Saya kasih ini dulu, kasih gambaran untuk teman-teman yang barangkali nggak tahu gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau nggak tahu ya. Jadi Bang Leonardo ini adalah orang yang sering ngeposting atau mengunggah foto-foto zaman dulu Samarinda. Kebanyakan Samarinda Bang ya. Samarinda. Kisaran tahun 1800, 1700 sampai sekarang lah gitu. Nah, postingan-postingan Abang ini selalu kadang-kadang itu suka menimbulkan ini Bang, menimbulkan diskusi menarik gitu di kolom komentar. Dari mulai ibu-ibu sampai ahli-ahli juga ikut komen tuh kadang-kadang tuh. Nah, ini nih yang bikin kami nih tertarik nih Bang. Kita pengen tahu nih sebenarnya
apa ya yang melatari Bang Leonardo ini untuk kemudian memposting foto-foto lama itu. Terus yang paling penting juga dari mana Abang dapatnya. Oke, ini saya kasih kesempatan buat Bang Leonardo dulu buat kenalin diri deh gitu deh. Silakan Bang, Abang tinggal di mana, namanya siapa, lengkapnya gitu Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih waktunya. Saya asli dari Sanga-Sanga. Kebetulan saat ini saya tinggal di Samarinda di perumahan Villa Tamara. Jadi yang melatar belakangi saya pengen tahu keadaan masa lalu. Saat saya kecil kan kakek nenek kan suka cerita. Kebetulan saya dulu tinggal di Sanga-Sanga ya. Nah, daerah Sanga-Sanga yang membuat saya menarik adalah banyak peninggalan-peninggalan Belanda yang kemungkinan sampai sekarang pun semua masih menjadi satu pertanyaan buat kita. Bagaimana kondisi situasi dulu? Saya juga dapat cerita bahwa Sanga-Sanga dulu ramai, banyak orang kerja, sehingga pengen tahu keadaan masa lalu. Saya coba cari gali terus. Kenapa cerita-cerita itu hanya dalam bentuk cerita kita tahu. Nah, berapa waktu kemarin kita lagi pada libur ya. Tapi sebenarnya keinginan saya ingin tahu itu lebih banyak. Jadi kebetulan saya punya keponakan yang anaknya abang juga sekarang lagi ada sekolah di Belanda. Itu sempat saya tanya, di Belanda sana kira-kira sekarang banyak nggak arsip-arsip kita? Yang terutama untuk kota-kota kita yang di Kaltim. Apakah masih ada dan bisa diakses untuk bisa minta arsip-arsip itu? Nah ternyata di sana banyak arsip-arsip kita yang sebenarnya kita tidak miliki. Nah, coba kita cari tahu, saya juga minta keponakan saya untuk bisa cari sedikit arsip itu kalau dia ada waktu. Nah, saya juga buka situs-situs itu dan minta permit dari mereka untuk bisa dikasih akses. Akhirnya beberapa saya dapatkan. Ya, foto-foto masa lalu kita ternyata ada masih situasi yang bagus, cuma memang semuanya hitam putih. Nah, saya tadinya berkeinginan situasi masa lalu itu kan semuanya serba hitam putih, Pak. Nah, orang dari dulu selalu berpikir bahwa hitam putih adalah memang originalnya. Dan itu adalah masa lalu. Tapi kita kan pengen tahu keadaan masa lalu itu dalam bentuk warna yang seperti apa. Nah, akhirnya saya coba satu aplikasi, kita bikin berwarna, dan itu cukup menarik buat saya waktu itu. Coba deh saya bikin album. Baik itu Samarinda, Sanga-Sanga Tempo dulu maupun Balikpapan Tempo dulu. Saya justru tambah lama ngumpulin foto-foto itu saya kagum. Tadinya dari saya pribadi dulu. Kagumnya ternyata kota-kota kita dulu dibangun dari Belanda, dari zaman Belanda itu bagus, terawat, dan mereka bawa peradaban-peradaban maju ke tempat kita. Jadi satu contoh yang waktu itu saya gali sangat-sangat membuat saya pengen tahu itu adalah Samarinda, Balikpapan, dan Sanga-Sanga. Sanga-Sanga itu sudah mulai dieksplor itu dari tahun 1890 secara detailnya. Nah, baru progres eksplorasi mereka melakukan drilling itu tahun 1893. Sebenarnya lebih dulu dari di Balikpapan, Matilda. Nah, baru mereka bangun refinery itu 1897 sampai 1905. Yang akhirnya menjadi perusahaan Shell pertama di dunia. Jadi ulang tahunnya Shell itu adalah hasil perundingan kerjasama Royal Dutch Petroleum dengan Shell. Oke. Mungkin teman-teman. Nah, untuk Samarinda, saya coba gali terus. Ternyata Samarinda dulu kotanya bagus sekali, asri sekali. Satu demi satu saya coba kumpulin, terus saya warnain supaya semuanya bisa melihat masa lalu Samarinda dengan warna. Tujuan saya hanya itu. Oke, menarik. Saya juga kaget. Antusias teman-teman yang saya kaget. Karena ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang menyukai. Bahkan tidak sedikit yang kadang saya langsung ke Messenger. Upload terus dong. Jangan sampai dihapus dan lain-lain. Ya, kontradiktif biasalah, ada yang suka dan tidak suka. Nah, tetapi tujuan saya baca, sebenarnya orang-orang kita di Samarinda menginginkan satu kondisi alam Samarinda seperti dulu. Oke. Kalau kita baca semua komennya, saya senang juga karena
ternyata orang semua kondisi dulu, Hmm. bersih, alam yang baik, Hmm. air bersih. Nah, saya melihat di sini ada pesan moral yang kita bisa sampaikan. Oke. Bahwa semuanya warga Samarinda menginginkan keadaan seperti dulu kan. Hmm. Hmm. Nah, mungkin dengan foto-foto lama ini, kita menginginkan keadaan seperti dulu. Ayo kita sama-sama jaga kebersihan. Kita bisa coba mana yang hutan tidak bagus kita reboisasi lagi. Kita balikin keadaan masa lalu. Hmm. Ternyata masa lalu Samarinda bagus sekali. Oke, oke. Itu sih tujuan Ya, saya. menarik sih bang, menarik sih bang. Artinya dari iseng-iseng gitu bang ya awalnya bang ya, kemudian ketertarikan pribadi, kemudian diposting, akhirnya ternyata banyak yang suka dan ada pelajaran juga yang bisa diambil dari masa lalu gitu bang ya. Bang, ini pertanyaannya nih bang. Betul. Abang tadi kan mengakui lah bahwa pro kontra itu adalah suatu hal yang wajar lah dalam semua hal gitu. Tapi gini bang, yang sering banget saya perhatikan di kolom komentar itu biasanya ada yang nanya, masa sih tahunnya segitu gitu bang? Masa sih tahunnya segitu ya kan bang? Kalau abang perhatikan ya, misalnya Betul. abang tulis misalnya tahun 17 sekian atau tahun 18 sekian gitu kan. Nanti kemudian ada Ya. orang-orang yang mungkin berasal dari tahun-tahun itu, maksudnya lebih tua dari kita gitu bang. Terus pikir masa sih kayaknya Ya. kok nggak sampai setua itu gitu. Itu gimana bang nanggapinya bang? Saya sih nanggapinnya juga sederhana ya. Mungkin mereka juga tidak tahu bahwa sekarang ada aplikasi yang bisa merubah foto masa lalu menjadi lebih bagus berwarna seperti sekarang. Tetapi ya wajar mereka mungkin mengetahui bahwa foto berwarna baru di atas tahun 70 baru terjadi. Nah, tetapi kan di sini mereka harusnya bisa melihat lagi. Kayak seperti satu contoh foto waktu itu 1930. Mereka bilang masa sih sudah ada atap seng, Betul. sudah ada listrik. Tetap memberikan gambaran bahwa zaman itu Belanda sudah bikin power plant, generator dari batu bara, sehingga mereka paham bahwa wajar tahun segitu sudah ada peradaban maju di Samarinda. Oke. Itu juga sebenarnya jadi insight kepada masyarakat sendiri gitu bang ya sebenarnya bang ya. Kayak menambah wawasan secara tidak langsung gitu bang ya. Betul. Jadi kita bahwa harusnya oke, kita dijajah saat itu, tapi Belanda juga sebenarnya membawa peradaban maju ke kita. Itu yang saya kagumi saat itu adalah itu. Siap. Tadi kan abang sempat sebutin abang tuh ada ada keponakan yang sedang kuliah di Belanda. Kemudian juga ada beberapa situs-situs yang menyediakan atau yang menyimpan arsip foto-foto lama. Mungkin boleh di-share kali bang. Maksudnya boleh dikasih tahu ke teman-teman ini supaya sebenarnya kan itu sumber yang open source bang ya, semua orang bisa buka gitu kan bang ya. Nah, mungkin boleh dikasih tahu bang, situsnya situs apa aja, terus kemudian di Belanda itu ada apa gitu bang, silakan bang. Ya, jadi kalau kita punya arsip paling terbesar itu adalah di Leiden. Jadi ada museum di Belanda, itu yang paling banyak arsip kita memang. Terus ada lagi Kit LV Collection, itu juga cukup banyak kita punya arsip di sana. Nah, tapi memang arsip-arsip kita ini terpisah dengan banyak museum. Jadi museum-museum nanti yang lebih kayak seperti Sanga-Sanga Balikpapan, itu malah bukan di Leiden maupun di Kit LV, tapi lebih ke Museum Petroleum. Karena dulu di Belanda mereka kan punya perusahaan yang khusus menangani masalah perusahaan minyak. Nah, waktu itu kan di bawah Batavse Petroleum Maatschappij. Nah, itu BPM itu ada punya akses sendiri yang bisa dimasukin untuk kita minta arsip-arsip masa lalu. Biasanya untuk wilayah Samarinda yang untuk petroleum, untuk perusahaan minyak, itu memang situs utamanya mereka di bawah file Balikpapan. Siap. Jadi memang di file Balikpapan itu nanti terpisah lagi, di sana ada Samarinda dan Sanga-Sanga. Kalau boleh tahu nih bang, kan abang itu ngambil foto itu tadi harus ada permitnya bang ya, harus ada izinnya gitu bang ya, untuk masuk ke. Kita minta permit. Siap. Sejauh ini yang sudah abang upload tuh ada kira-kira berapa foto bang? Kalau Sanga-Sanga saya ada hampir, kalau yang murni dari situs Belanda ada kurang lebih sekitar hampir 300 foto. Kalau dari Samarinda mungkin sekitar 150-an ada. 150-an foto.
Oke. Itu Iya. sejauh ini gimana Bang? Apakah ada ini nggak mungkin barangkali apa ya semacam apa namanya penggunaan foto untuk penggunaan kemudian di-upload kembali itu aman Bang ya? Maksudnya tidak akan terjadi semacam apa namanya apa ya soal izin gitu-gitu Bang? Ya, saya juga baca dari situs Hmm. mereka, selama penggunaan itu tujuannya adalah untuk pengetahuan, jadi maksudnya untuk buka wawasan tentang masa lalu itu tidak masalah. Oke. Mereka juga dukung. Jadi mereka juga merasa bahwa Belanda juga memiliki satu dokumentasi yang cukup Hmm. baik sebenarnya buat peradaban. Hmm. Mereka juga punya tujuan baik sebenarnya. Oke. Bang, kita kan punya musim Samarinda nih, Bang. Abang ini inisiatif Abang nih menurut saya harus cukup apa ya, patut dihargai lah. Maksudnya patut disupport gitu. Kira-kira nih, Bang, kira-kira nih, Bang. Kalau misalnya Abang diminta saran gitu. Ini kan dokumentasi tentang Samarinda cukup banyak, ada 150-an foto tadi Abang sebut. Kira-kira apa nih, Bang? Ya. Soalnya saya jujur aja, saya ngelihat dokumentasi di Museum Samarinda itu bahkan tidak semenarik yang saya bisa lihat di foto-foto yang diupload Abang gitu. Kira-kira nih Bang, kalau misalnya diminta saran untuk mungkin membantu apa ya menambah koleksi Museum Samarinda, kira-kira gimana Bang? Saya senang sekali. Saya support. Saya senang sekali. Saya berusaha akan selalu bantu file-file apa aja yang demi Samarinda akan langsung saya berikan buat ke museum. Oke, luar biasa. Kebetulan foto-foto yang saya bikin untuk Sanga-Sanga juga sebagian kemarin diminta untuk bantu ke museum Sanga-Sanga. Saya juga kasih. Siap. Nah, ini Bang, kemarin juga saya perhatikan ada juga yang apa ya ngasih saran dan masukan gitu. Karena kan untuk proses pewarnaan sebuah foto itu kan apa ya tidak apa ya itu kan berdasarkan dengan apa namanya artificial intelligence di aplikasinya. Kemudian bisa jadi interpretasinya bisa berubah gitu Bang. Maksudnya warnanya mungkin tidak seperti itu gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin tuh Bang, gimana apa aplikasinya, mungkin namanya apa, terus kemudian ada berapa jenis atau apa yang biasa Abang pakai, terus seberapa akurat kira-kira warna yang dikasih itu dengan foto yang aslinya Bang. Betul. Jadi mungkin ada beberapa foto yang mungkin Mas Rusdi juga bisa lihat bahwa begitu sempurna ya untuk bisa dimaknai ya. Itu berarti basic dari foto itu bagus sekali masih kondisinya. Oke. Nah, berarti pihak itu take picture dari kondisi dulunya itu memang terjaga. Oke. Tapi kalau sudah mulai berwarnanya sudah mulai sangat ekstrim, itu memang basic foto pada saat di repro sudah kondisinya udah mulai kurang bagus. Oke. Nah, itu sebenarnya pewarnaannya bisa dengan Photoshop yang paling sempurna sebenarnya. Oke. Photoshop mampu colorize. Jadi Photoshop itu mampu untuk bisa memberikan foto hitam putih menjadi berwarna. Tidak perlu satu aplikasi sebenarnya. Oh, siap. Tapi zaman sekarang kan kita sekarang udah lebih mudah dengan aplikasi. Yang mobile gitu. Biasanya foto-foto ketajaman yang kurang saya akan masuk ke aplikasi Remini dulu. Remini, oke. Namanya Remini. Siap. Remini kita coba pertajam dulu supaya gambarnya lebih bersih, lebih bagus. Dari situ baru kita convert lagi ke colorize. Nah, colorize baru pewarnaan. Pewarnaan itu pun sebelum kita colorize, biasanya saya atur dulu brightnya, kontrasnya, explore-nya, saturation-nya, sharpening-nya. Nanti kalau udah bagus baru kita colorize supaya hasilnya siap. Biasanya nih Bang, dari Abang dapat sebuah file foto lama, kemudian Abang warnai gitu sampai dengan diupload tuh berapa lama prosesnya biasanya Bang? Sampai jadi gitu Bang? Kalau sampai aplikasi sebenarnya nggak lama. Kalau pakai aplikasi mungkin hanya di bawah 5 menit. Di bawah 5 menit? Bisa. Oke, siap. Di bawah 5 menit bisa. Baik. Cepet kok. Cuma memang foto itu yang kita sempurnakan dulu supaya jadinya warnanya lebih terang, kondisinya tidak gelap. Kan banyak pada akhirnya ada satu kolom yang dibuat dengan teman-teman untuk foto-foto orang tuanya, kakeknya kita warnai nanti. Siap. Kita bantu itu. Oke. Ini Bang, mungkin ketika mengunggah sebuah foto yang mengandung nilai sejarah gitu, pasti
misalkan ada sesuatu yang terjadi gitu, entah itu misalnya mengabadikan peristiwa apa atau mungkin hanya sekedar mengabadikan jalan gitu. Nah, abang itu selain dari sumber-sumber yang dari website tadi, apakah abang juga melakukan penggalian informasi misalnya bang ke sumber-sumber lain terkait dengan foto-foto yang abang dapat? Pasti, pasti. Jadi satu contoh foto yang saya ambil adalah satu area gitu. Itu sebenarnya saya cari tahu dulu juga. Jadi saya cari tahu dulu itu di mana sebenarnya sebelum saya upload. Justru saya masukkan ke dalam post History of Samarinda itu agar kita sama-sama semua bisa saling menebak. Posisi ini dulu di mana. Bantu saya juga gitu. Nah, tapi saya juga berusaha dari sebuah foto itu ada histori. Nah, histori itu saya harus tahu lebih dulu. Makanya kan kayak seperti banyak lebih misalnya ke Balikpapan atau Sama-Sanga itu kan ada satu foto yang diambil ada historikalnya. Nah, itu saya harus tahu. Berdirinya foto itu kapan diambilnya, terus perusahaan itu perusahaan siapa yang memegang pada zaman era siapa, itu saya harus tahu. Siap. Jadi secara tidak langsung lumayan effort juga bang ya. Artinya ada proses yang cukup panjang gitu di balik apa yang abang upload itu bang ya. Jadi kita harus tambah wawasan kita juga kan. Siap. Pada dasarnya di tempat kita akhirnya saling bisa kasih informasi. Betul. Nah ini bang, ini pertanyaan yang agak agak edgy gitu. Apa yang abang dapatkan sebenarnya bang dengan ini bang? Artinya kan tadi ada banyak proses yang dilakukan, kemudian effort juga perlu convert warna dan lain sebagainya, cari informasi. Begitu upload kadang-kadang masih juga ada orang-orang, ada aja gitu orang-orang yang apaan sih lo gitu misalnya gitu bang. Apa sebenarnya yang abang dapat, yang abang ingin rasakan dengan itu bang? Sebenarnya itu tadi, saya pengen berbagi masa lalu dengan teman-teman. Terutama sebenarnya saya seringkali dengan ya mungkin kita punya rekan yang usianya jauh di atas kita atau seumur orang tua kita. Itu kan mereka masih banyak ingin mengenang masa lalu. Pada akhirnya saya lihat dari apa yang saya bayangkan benar terjadi. Makanya saya buat itu supaya semua terutama pada generasi-generasi sebelum kita, itu mereka seperti membuka memori masa lalu kan. Siap. Jadi yang nggak bareng-bareng di SD, nggak saling kenal lagi, saya dapatkan di situ mereka komunikasi bahwa mereka ternyata dulu satu SD. Siap. Menjalin silaturahim bang ya. Ya, jadi akhirnya ada terjadi silaturahmi yang bagus. Nah, itu saya suka. Jadi kita akhirnya banyak hal baik yang bisa kita bawa dari sebuah foto, membuat memori bersama, saling mengingat masa lalu, tapi juga ada dapat silaturahmi juga. Kita dapat teman baru juga. Saya sekarang di situ dapat banyak teman sekarang di situ juga. Siap. Iya tadi sebelum ini teman-teman juga saya informasikan ke teman-teman tadi, Bang Leonardo ini sebelum sesi live ini tadi dia bilang sama saya kalau Mas Husni jangan ini ya, nanti jangan di frame saya sebagai sejarawan gitu. Kayaknya Bang Leonardo agak sedikit ini ya khawatir gitu karena memang nggak punya basic ilmu ke sana bang ya, yang resmi gitu bang ya. Kalau boleh tahu nih saya hanya sehari-hari ini abang ngapain gini bang selain dengan ngumpulin foto-foto itu bang? Saya memang biasanya kontraktor. Oh siap. Saya kontraktor di batubara. Oh siap. Jadi saya basic memang engineer. Jadi memang kita lagi banyak progres di tambang batubara sekarang. Oh siap. Artinya pekerja biasa bang ya, anak Samarinda biasa, anak Sanga-Sanga biasa, tapi punya kemauan untuk berbagi nostalgia lah, itu bernostalgia sama-sama. Bang, ini kan 2021 nih bang, 2021 tadi abang bilang banyak belajar dari masa lalu gitu-gitu. Terus insya Allah dalam waktu dekat juga kita bakal berganti pemimpin nih bang, sebagai warga Samarinda. Kira-kira apa harapannya bang berkaca terhadap masa lalu sama yang ada sekarang, kita lagi ngadepin pandemi dan lain sebagainya bang. Ini sebentar lagi kita selesaikan ya bang. Silakan bang. Ya,
Saya sih berharap pemimpin sekarang itu bisa lebih mendengar apa aspirasi masyarakat. Jadi lebih coba diperhatikan adalah, terutama dalam situasi sekarang adalah sisi ekonomi. Jadi bukalah pemerintah untuk lebih memperhatikan ekonomi masyarakat, jangan membuka peluang yang justru mempersulit ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah pemimpin sekarang lebih perhatian terhadap lingkungan. Karena sekarang kondisi betul-betul kurang bagus kan, Samarinda sudah suka banjir dan lain-lain. Dan saya berharap sih dengan ada foto-foto lama ini kesadaran masyarakat juga bisa sedikit lebih bagus jaga lingkungan, sehingga kita sama-sama bisa jaga seperti kondisi dulu lagi. Siap, siap. Itu aja sih. Menurut abang nih seberapa mungkin bang kita kembali ke posisi lama itu bang? Seberapa mungkin? Sangat mungkin. Kalau menurut saya sih sangat mungkin. Kalau udah gerakan kesadaran itu begitu kuat, sama-sama mau menjaga, itu bisa balik. Yakin kita bisa balik seperti Tapi itu tidak mungkin orang, tapi kesadaran ke semua pihak. Siap. Artinya buat teman-teman mungkin ya yang belum pernah ngecek postingannya Bang Leonardo, nanti bisa dicek di Facebook, namanya Leonardo gitu Bang ya, Leonardo, atau di grup History of Samarinda. Sebenarnya di situ juga banyak teman-teman pegiat sejarah, ada Bang Muhammad Sarif misalnya, ada Pak Fajar Alam juga yang sering ngasih insight dan gitu-gitu. Dan hari ini ada Bang Leonardo juga yang ngasih lebih banyak sudut pandang mungkin dari foto-foto yang Abang Leonardo upload. Mungkin singkat ya sesi live kita nih, saya sebenarnya lagi di pinggir jalan ini Bang, karena menuju perjalanan. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bang Leonardo. Terima kasih banyak Bang sudah mau bergabung di live Instagram Koran Kaltim. Teman-teman yang sudah masuk, terima kasih. Kita salam kenal. Semoga yang diabadikan lewat foto aja bisa jadi kenangan, apalagi yang lewat video Bang ya. Gitu Bang ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Bang Leonardo. Terima kasih banyak Bang. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi live Koran Kaltim selanjutnya. Waalaikumsalam.